Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Selamat datang, selamat menempuh semester 2 di semester genap ini untuk mata kuliah akuntansi, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas. Mata kuliah ini diampu oleh saya, Rikil Nurul Fathah. Oke. Untuk akuntansi aset tetap, kewajiban, dan ekuitas sendiri itu merupakan lanjutan dari akuntansi pengantar, di mana akuntansi aset tetap, kewajiban, dan ekuitas ini lebih dikenal sebagai akuntansi keuangan menengah atau akuntansi intermediate ya. Di mata kuliah akuntansi aset tetap, kewajiban, dan ekuitas ini menjelaskan konsep-konsep teoritis secara mendalam tentang pelaporan keuangan di kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengukuran penyajian dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, serta analisis laporan keuangan. Dan juga mata kuliah ini membahas mengenai pengakuan, penilaian, dan penyajian utang jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya juga akan membahas terkait dengan akuntansi untuk ekuitas, di mana di bagian ini akan dibahas akuntansi penerbitan saham, penarikan saham, dan perhitungan laba per saham. Itu deskripsi mata kuliah akuntansi aset tetap, kewajiban, dan ekuitas. Capaian pembelajaran pada perkuliahan akuntansi aset tetap, kewajiban, dan ekuitas pertama yaitu capaian pembelajaran sikap terkait menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan itu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, serta analisis laporan keuangan. Kemudian capaian pembelajaran keterampilan umum ini mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Dan capaian pembelajaran keterampilan khusus yaitu mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan serta pengungkapan terkait laporan keuangan yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi keuangan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah itu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang pelaporan keuangan, terus mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain, atau kritik seni. Dan 3. Menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Nah, akuntansi aset tetap, kewajiban, dan ekuitas seperti namanya kita bagi menjadi 3 ya. Jadi ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Di mana aset itu ada aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Jadi kita fokus ke aset tetap. Untuk aset lancar sendiri nanti ada mata kuliah akuntansi aset lancar. Untuk aset tetap itu bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, bisa berupa mesin, bisa berupa kendaraan ya. Terus kemudian ada aset tidak berwujud, ada paten, ada hak cipta, ada waralaba, ada goodwill, kemudian ada merek dagang. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan kewajiban. Kewajiban sendiri ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jadi ini gambaran umum ya.
gambaran umum, akuntansi aset tetap, kewajiban dan ekuitas. Kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu kewajiban yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Kewajiban jangka pendek ada utang gaji, utang wesel, utang pajak, utang bunga, dan utang usaha. Kemudian kewajiban jangka panjang itu ada utang obligasi, utang hipotek, kemudian juga ada utang bank. Nah, terkait dengan ekuitas ini ada nanti submaterinya ada pendapatan, pembelian modal saham, premi atau agio atau saham, saldo laba, kemudian akumulasi penghasilan komprehensif lain-lain, dan kepentingan non pengendali. Kemudian struktur pelaksanaannya, ini perkuliahan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester. Kemudian model asesmennya bisa dibaca di sini di e-learning ya. Jadi nanti masuk e-learning semester 2, klik yang akuntansi aset tetap, ini semua aja ada di sini. Oke, yang terpenting adalah mahasiswa selalu aktif dalam mengikuti forum-forum diskusi, baik itu di e-learning maupun di WA group ya. Ada keaktifan, terus kuantitas kehadiran, keteraturan atau frekuensi dalam melakukan akses, masuk ke forum, kemudian kelengkapan pengumpulan tugas, partisipasi aktif mengerjakan soal-soal latihan, dan kemudian ada hasil UTS dan UAS. Jadi semuanya itu merupakan keseluruhan kinerja mahasiswa yang dijadikan bahan evaluasi dosen dalam memberikan penilaian akhir pencapaian mahasiswa dalam mata kuliah yang bersangkutan. Nah, ini nanti nilai konversinya bisa dilihat, itu juga ada di buku panduan akademik ya untuk terkait penilaian. Nah, ini informasi dosen pengampunya saya kira sudah pada sudah pada tahu semua ya. Kemudian bobot penilaiannya di sini peserta didik akan dievaluasi penguasaan dan pemahaman materi kuliah dengan penilaian UTS dan UAS 70% ya. Jadi UTS 35, UAS 35 digabung jadi 70%, tugas 20%, kehadiran dan atensinya 10%. Jadi jumlahnya 100% ya. Kemudian ada RPS dan juga timeline perkuliahan, bisa di-download di sini ya. Nanti Anda silahkan mendownload. Caranya tinggal klik ini RPS dan timelinenya. Ya, ini sudah saya klik ya untuk timelinenya. Ini silahkan di-download di e-learning juga ada. Timelinenya secara singkat ya saya terangkan untuk timeline. Ini mata kuliah akuntansi aset tetap, kewajiban dan ekuitas di semester 2 ini ya. Pertemuan pertama seperti yang kita laksanakan ini, di jadwal kita itu di hari Senin jam 1 sampai jam 3, kemudian sesi 2 jam 3 sampai jam setengah 6. Oke, jadi untuk yang pertama pertemuan kita ini membahas penjelasan kontrak kuliah ya. Penjelasan kontrak kuliah, tata tertibnya sudah saya bacakan tadi. Kemudian untuk teori yang kedua kita membahas terkait dengan aset tetap ya. Jadi terkait dengan aset tetap itu nanti membahas terkait dengan akuisisi, disposisi ya, properti pabrik dan peralatan. Kemudian pertemuan ketiga itu ada
depresiasi dan metode depresiasi, itu 2 sesi ya. Jadi untuk pertemuan ketiga ini nanti kita membahas depresiasi dan metode depresiasinya. Kemudian pertemuan kelima ini ada aset tidak berwujud ya, atau intangible asset. Yang sudah saya terangkan tadi sekilas, aset tidak berwujud itu bisa berupa goodwill, bisa berupa merek dagang, hak milik, paten, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan ke-7 kita ada kuis ya, di tanggal 15 Maret kita ada kuis. Kemudian setelah kuis kita masuk ke teori penurunan nilai aset. Kemudian di pertemuan ke-9 kita membahas aset tidak tetap yang dimiliki untuk dijual. Kemudian pertemuan 10 ada liabilitas yang sudah masuk ke kewajiban. Di kewajiban jangka pendek terlebih dahulu, kewajiban jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Kemudian pertemuan di 12 itu kita sudah membahas liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang ya, 2 sesi kita membahasnya. Kemudian pertemuan 14 ekuitas modal disetor, 2 sesi juga. Dan pertemuan 16 ada ekuitas, saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain, itu juga 2 sesi ya. Kemudian kita membahas sekuritas delusian dan laba per saham. Kemudian juga membahas terkait dengan pendapatan. Dan yang terakhir adalah kuis. Nah, jadi pertemuan kita ada 3 SKS, 21 pertemuan. Oke. Nah, itu tadi timelinenya. Berikutnya adalah RPS atau rencana pembelajaran semester ya. Ini lebih kepada penjabaran terkait dengan timeline yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini sudah saya bacakan beberapa. Nah, untuk daftar rujukannya Anda bisa melihat Martani Dwi Sirgar ya, buku 1, buku 2. Kemudian ada Donald Kiso dan Jerry Wigan, ini juga saya pakai untuk untuk sebagai referensi. Anda bisa baca ini bukunya. Kemudian untuk tambahan ini juga ada di sini. Ini juga bisa Anda baca. Kemudian juga ada PSAK. Jadi ada standar akuntansi ya. Pernyataan standar akuntansi ini juga penting ya. Anda bisa download juga. Tapi enggak secara keseluruhan, berdasarkan bab-babnya saja juga bisa. Sudah banyak di internet juga. Nah, ini untuk penjelasan terkait dengan metrik pembelajarannya. Ini lebih kepada penjabaran yang sudah saya sampaikan tadi. Ini ada bobot-bobot nilainya di sini. Nah, sampai pertemuan ke-21 ya. Oke. UAS UTS di pertemuan 15 dan UAS-nya di pertemuan 22. Oke. Ya. Demikian tadi untuk penjelasan terkait dengan kontrak belajar. Nah, ini untuk sesi kedua Anda bisa masuk ke materi yang pertama, yaitu aset tetap ya. Aset tetap, di sini ada tujuan pembelajarannya, bisa dibaca. Kemudian masuk ke forum ya, ada forum di sini. Nah, ini ada forumnya. Nah, ini ada materinya, Anda bisa klik di sini untuk sesi kedua. Nah,
Jika ada pertanyaan, silakan untuk kontrak belajar bisa lewat WA Group. Terima kasih.